Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Indeks harga saham gabungan pemirsa pada penutupan di sesi kedua harus berakhir di zona negatif. Bagaimana dengan pergerakannya hingga hari ini dan proyeksi untuk pekan depan? Langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Wisnu. Ya, selamat sore Mas Fajar. Ya, apa kabar Pak Wisnu? Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Wisnu, ini terkait dengan IHSG di hari ini terkoreksi kembali atau melemah, turun 0,87% ke 4926,734. Recapnya untuk pergerakan di hari ini dan juga perdagangan di sepanjang sesi 1 dan sesi kedua, Pak Wisnu. Ya, kalau kita melihat market hari ini memang dominan dengan aksi profit taking ya kalau kita lihat, karena kemarin indeks itu sudah menguat 2%-an ya kalau kita lihat. Kalau kita lihat hari ini juga itu kemarin market itu didorong oleh sektor infrastruktur, kemudian hari ini pun ditekan oleh sektor infrastruktur juga yang paling dominan. Nah, kemarin kan saham Telkom sempat naik lebih dari 7% dan hari ini mengalami penurunan 2,25%. Nah, ini yang menjadi pemberat juga. Terus kalau kita lihat juga sektor finansial juga ikut menjadi pemberat juga. Kemarin juga ada rilis data inflasi September ya. Ya. Yang kita lihat itu market kurang begitu suka gitu ya, karena kita ini tiga bulan berturut-turut mengalami deflasi. Artinya memang daya beli masyarakat ini masih belum pulih gitu. Padahal beberapa waktu lalu sudah diberikan stimulus Berbagai stimulus begitu ya sudah diberikan oleh pemerintah terutama. Iya, benar sekali. Oke, jadi memang ada respon market, terutama dari data-data yang baru saja dipublish. Kemudian profit taking memang terlihat masih cukup mendominasi begitu ya Pak Wisnu di hari ini? Iya, benar sekali. Kalau kita lihat hari ini juga, memang dari eksternal juga, misalkan yang terbaru kalau kita lihat beredar bahwa Trump positif COVID-19 gitu ya. Itu dari eksternal, walaupun memang tidak ada korelasinya juga ke market kita gitu. Cuman kalau kita lihat hari ini itu lebih dominan di trigger oleh sentimen domestik kalau kita lihat. Oke, tapi jika kita lihat di perdagangan kemarin tadi sudah Anda highlight infrastruktur naik, kemudian juga kenaikannya lebih dari 2%, tapi jika kita lihat hanya hari itu saja yang memang menghijau dari sepanjang perdagangan di pekan ini. Apakah memang pekan ini cukup berat begitu Pak Wisnu bagi IHSG kita? Iya, kalau kita melihat masih cukup berat ya. Kita melihat bahwa sebenarnya sepanjang pekan ini IHSG itu masih melemah gitu ya, masih melemah 0,4% gitu ya. Walaupun memang di perdagangan Kamis kemarin itu berhasil rebound gitu. Kita melihat juga sepanjang bulan September kemarin itu asing selalu keluar gitu ya, selalu keluar setiap harinya. Kita catat asing itu terjadi net foreign sale itu di September kemarin itu kurang lebih 15,5 triliun. Ini angka yang terbesar sebenarnya sepanjang bulan di 2020 ini. Itu kalau kita melihat ini masih akan peluang berlanjut sebenarnya di September, karena memang resesi itu semakin udah terbuka ya. Kita tinggal nunggu rilis datanya aja sebenarnya. Bahkan, tapi apakah memang sudah price in atau tidak sebetulnya kondisi resesi, kemudian juga perekonomian yang semakin berat, penanganan pandemi yang memang terlihat masih belum cukup optimal, apakah sudah price in atau justru investor terus-menerus melihat sentimen itu dari hari ke hari? Ya, kalau kita melihat sih investor itu masih akan cenderung mengamatin ya, terutama terkait dengan realisasi pencairan stimulus penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Yang kemarin baru saja diupdate per 28 September itu realisasinya itu baru 43,8%. Padahal sekarang ini kita udah masuk kuartal 4 gitu ya. Ini masih kita melihat realisasinya hingga akhir tahun pun masih cukup rendah ya Pak Wisnu ya? Masih cukup rendah gitu. Kita catat juga bahwa untuk
pembiayaan korporasi, stimulus itu masih nol gitu. Jadi itu masih belum ada perkembangan untuk itu. Tapi memang kita juga patut apresiasi untuk sektor yang perlindungan sosial gitu ya. Mereka berhasil realisasinya 74%. Itu cukup bagus menurut saya. Dari anggaran yang disediakan. Baik, jadi memang realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi meskipun rendah, tapi ada beberapa sektor yang ternyata sudah cukup baik dan ini masih menjadi perhatian investor. Lantas dengan kondisi demikian, begitu dengan melemahnya IHSG di hari ini, proyeksinya untuk pekan depan terutama IHSG ini akan bergerak ke arah mana, Pak Wisnu? Ya, kalau pekan depan kita melihat masih akan cenderung volatil ya, dengan kecenderungan melemah. Karena kita masih melihat tekanan domestik, terutama data-data yang keluar ini masih belum menunjukkan adanya pemulihan gitu. Walaupun kita melihat belanja pemerintah, terutama program stimulus ini itu akan cepat di kuartal 4 ini ya realisasinya, atau ekonominya akan lebih kedorong gitu. Kemudian jangan lupa juga di November itu ada pemilu pemilu US? Amerika Serikat. Amerika Serikat itu yang market masih akan cenderung volatile. Apakah debat-debat yang kemarin kalau kita melihat itu kan mereka frontal gitu ya dalam melakukan sindiran satu sama lainnya gitu. Oke, jadi memang salah satunya juga masih memperhatikan bagaimana kemudian perkembangan pemilu terutama di US. Kemudian satu informasi terbaru tadi sudah sedikit diulas, Trump yang dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana kemudian dengan impact-nya seiring dengan Dow Futures yang ternyata sudah merespon cukup negatif. Tapi nanti Pak Wisnu kita coba ulas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.